Makanya sekarang sudah banyak lagi muncul belakangan ini. Ada sekarang dari Makassar. Datang untuk mengantar anaknya sekolah. Itu kemarin-marin ini bulan Rajab. Yang ngiring Umuna untuk berdakwah ke Sulawesi. Saya minta izin duluan, sampai di airport ketemu dengan seorang wanita dengan anaknya. Ini saya ulang-ulang cerita ini, sebenarnya sudah sering ya. Tapi perlu kita ulang, mungkin ada yang belum dengar. Atau sudah dengar tapi masih samar-samar. Beliau mendekati tempat duduk saya, dia salam. Ya. Dia mengatakan, "Mau kemana Ustaz?" "Oh, saya mau ke Lombok." "Ibu mau kemana?" "Mau ke Lombok juga." "Ngapain ke Lombok?" "Ini mau antar anak saya sekolah." "Udah ada tujuannya di sana Ibu?" "Belum. Makanya saya nanya sama Ustaz." "Oh ya sudah, sama saya." Langsung saya dia khawatir saya nanti dia salah alamat. Ya, salah alamat ya susah kita. Alhamdulillah, singkat cerita sampai rumah, kita ada acara Isra Mi'raj di rumah, selesai dia cerita sambil menangis. Apa katanya? "Seperti mimpi saya sampai di Lombok ini Ustaz." "Ya gimana bisa Ibu? Tidak pernah saya rencanakan lebih dahulu." Jadi hari Jumat kita ketemu, malam Jumat itu saya didatangi oleh orang tua, pakaian putih, alisnya putih. Saya kira bahwa dia adalah tetesan nenek moyang saya. Kebetulan ibu ini setelah saya tanya, dia tetesannya kepada gurunya Syekh Abdurrahman Ambodale yang ada di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Gurunya dari Syekh Abdurrahman Ambodale itu tetesan dia ternyata. Dia kira bahwa yang datang itu adalah tetesan nenek moyangnya yang nyuruh dia ke Lombok. Pas saya melihat foto yang ada di kamar tadi itu Ustaz, ternyata pas dialah yang menyuruh saya ke Lombok. Dia perintahkan saya berangkat, antar anakmu ke Lombok. Tiba-tiba seperti ditaruhkan keinginan yang kuat dalam hati saya. Saya sudah rasa rindu kepada Lombok, sampai malam itu terasa panjang bagi saya. Langsung saya telepon anak saya, berikan tiket nak, saya mau berangkat ke Lombok. Masya Allah. Sampai kita ketemu di airport, melihat Ustadz, datang lagi dia suruh saya, tanya itu. Datang Maulana Syekh. Macam belin ngelining Maulana Syekh nani. Kenjelo, petandi murid Maulana Syekh nani. Si luwek murid nsak sugul. Si luwek murid nsak wah, engkah percaya jok. Nahdlatul Watan sendiri, ingin. Banyak kita sekarang. Dan ada juga yang kiha niki justru menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat lain, padahal belum di ma'had. Kena kita dengan apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, "Adyaul asya alimun la yus'al wa ilmun la yu'malu bihi." Termasuk yang paling mubadzir, kita punya orang alim tetapi kita tidak mengaji padanya. Kita punya orang ahli ilmu tetapi kita melompatinya. Kena kita dengan beliau. Ini termasuk mubadzir. Kita punya ma'had yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Mau kemana lagi? Kita? Kalau udah selesai di sini baru. Guru kita ini Qutbul Aqtab. Beliau ini Sultan Aulia. Dan dibuktikan dan dinyatakan oleh orang-orang alim. Ada Tuan Guru dari girang kelupa dia ngaro. Teratak. Allah, ada jalapah janda. Dari Teratak, namanya Tuan Guru Fathur Rahman. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah melihat Maulana Syekh dilantik. Itu dulu waktu beliau pernah dikasih oleh Maulana Syekh hanya 500 rupiah untuk berangkat haji. Ya Allah, karamat Maulana Syekh ini banyak sekali. Kalau kita baca kitab Karamatul Aulia atau Tabaqatul Kubra, karamat-karamat wali-wali dulu itu kebanyakan muncul semua di Bapak Maulana Syekh. Ada saja di Maulana Syekh itu. Makanya pantas kalau beliau dikatakan sebagai Baqiyatu Salafis Saleh. Fotokopi ulama-ulama terdahulu itu ada sama beliau. Beliau ini perwujudan dari ulama-ulama dulu yang hidup pada zaman
Imam Syafi'i sekarang dimunculkan pada abad ini. Kenapa? Karena karamat-karamat mereka muncul pada beliau. Bayangkan hanya 500 rupiah. Itu pernah terjadi, seorang ulama dikasih uang berangkat ke Mekah sampai pulang tidak habis. Ada itu dalam kitab Karamatul Aulia, ada diceritakan. Makanya kalau ada yang menyalahkan kita bercerita-cerita kayak gini, ini tidak ilmiah ceritanya, silahkan bakar saja Tabaqatul Aulia. Silahkan bakar saja Karamatul Aulia. Kenapa mereka menceritakan karamat aulia? Kenapa mereka menceritakan karamat para gurunya, sedangkan kita mengharamkannya? Dalam pengertiannya ikut